Kan welcome back lagi di teman cerita yang kali ini ceritanya benar-benar di luar prediksi BMKG, tahu nggak? Karena ada sebuah misteri yang terungkap karena ketidaksengajaan oleh si narasumber. Mind blowing total deh pokoknya. Langsung aja ya, cerita ini dikirim dari teman kita namanya Arya. Dimana sebenarnya dia tuh asal Tarakan, Kalimantan, namun ada sendiri tinggalnya sih di Jakarta. Cuma kalau pulang kampung ya ke Tarakan. Nah, Arya ini katanya sempat nonton sebuah film yang dirasa-rasa mirip dengan kejadiannya. Ditambah dia juga nonton teman cerita pendakian yang waktu itu tentang di Gunung Santubong, Sarawak. Nah, di situ kan kita sempat nanya, teman-teman di sini ada pernah kesana nggak? Mungkin teman-teman di Kalimantan kan karena deket tuh sama Gunung Santubongnya. Dan ternyata si Arya ini tuh pernah kesana katanya. Namun waktu kesana dia tidak mengalami hal yang aneh-aneh. Karena memang kisah hidupnya Arya ini sebenarnya masih aman-aman aja, masih sentosa damai sebelumnya ya gengs ya. Sampai ada satu waktu soalnya nih, sewaktu dia ikut sebuah proyek untuk pembuatan ya bisa dibilang villa atau resort di daerah Kalimantan Utara. Karena memang si Arya ini kerjanya kontraktor. Nah di sana pokoknya ada sebuah lahan strategis yang katanya dekat dengan perbatasan antara Malaysia dan Indonesia. Dan di awal si Arya ini katanya bertugas sebagai surveyor gitu ya ngomongnya ya. Jadi mensurvei lokasi yang ada di sana. Namun daerahnya ternyata cukup jauh yang benar-benar hampir kayak di ujung perbatasan. Namun memang di situ dapat view pemandangan Gunung Harun yang bagus gitu, namanya Gunung Harun katanya ada di sana iya. Waktu itu si Arya ngecek ke lokasinya ya bareng sama timnya. Karena ada yang buat lihat struktur tanahnya, kelembabannya, sumber air dan sebagainya. Hitung-hitung si Arya kesana kan juga sekalian pulang kampung gitu loh ceritanya. FYI aja ya, proyek yang kita katakan di sini adalah proyek bagus, proyek besar. Macam kayak membangun villa atau resort high-end gitu lah gengs. Soalnya memang kantornya Arya ini tuh biasa nanganin proyek-proyek besar yang begitu. Salah satunya ada tuh katanya resort di daerah Jawa Tengah yang harga semalamnya aja 20 juta nginep di sana. Lah tantrum gak lo? Bayar nginep 20 juta semalam. Itu butuh gajian berapa lama buat bayar segitu? Emang karena kesenjangan sosial jomplang banget di dunia nyata ini ya. Ya anyway, pas lagi ngecek ke sana ya, ternyata di lokasi tersebut tuh ada sebuah pohon ulin besar banget namanya. Jenisnya katanya itu pohon ulin pokoknya. Nah, si customer, kita anggap aja klien atau customer ya, yang memang membiayai proyekan tersebut, maunya itu pohon ditebang alias diilangin. Ya udah, karena si customer ini adalah raja, setelah survei segala macam dari kantornya Arya mengokein, menyanggupi untuk membangun proyek di situ. Namun ternyata setelahnya nih ada adegan di mana warga sana itu menolak pembangunan proyek tersebut. Tapi ini agak membingungkan, geng. Soalnya dibilang warga sana juga bukan, karena letaknya tuh agak jauh dari lokasi proyek pemukiman warga. Intinya ya banyak orang lokal daerah sana lah yang menentang tuh jangan membangun proyek di situ katanya gitu. Apalagi pas mereka tahu kalau pohon ulin yang besar itu tuh mau ditebang, mau dipotong. Katanya jangan, bahaya, nanti ada bala katanya begitu. Nah kalau dari POV-nya Arya sama kantornya, orang lokal sana dirasa cukup aneh. Maksudnya tadi lokasinya kan bener-bener jauh. Kalau deket daerah sekitar mereka masih kayak berapa meter doang ya, memang mungkin sering terjadi penolakan. Ya takut berdampak sesuatu untuk lokasi tempat tinggal mereka sendiri kan. Ini nggak jauh banget. Sampai di awal aja waktu pertama kali si Arya ngecek lokasi ke sana, dia tuh ngebatin, ini lokasi tempatnya agak jauh bener ya. Cuma ternyata memang itu yang dicari sama pemiliknya, kayak ketenangan, sanctuary gitu ya, vibes-nya nature banget. Ada lagi tuh emang obrolannya, kalau mau nature kenapa pohonnya ditebang, kan bagus gitu ada pohon gede, apa nggak sayang gitu kan. Cuma dari situ si kliennya dibilang kalau kata ahli feng shui-nya dia, semacam kayak arsitek sama ahli feng shui-nya gitulah, katanya di sana tuh vibes-nya jelek kalau ada pohon tersebut, dirasa membawa vibes negatif. Ya ada sendiri kagak ngerti ya, udah sampai masalah detail feng shui segala. Cuma akhirnya masalah protesan dari orang-orang lokal sana itu akhirnya pihak owner lah yang ngurus. Lagi-lagi kalau dari kantornya Arya yang penting nih proyeknya berjalan biar bisa mendapatkan apa? Cuan. Akhirnya singkat cerita proyeknya beneran berjalan. Namun tentunya di awal-awal masih tahap ya, masih apa sih, pengerukan, pembersihan area gitu-gitu ya, masih basic banget lah. Nah, pada proses tersebut, entah kenapa ya nih ya, satu persatu para pekerja, maksudnya para kuli-kuli yang membangun itu, pada jatuh sakit, gengs. Banyak yang jatuh kayak masal gitu, sampai demam tinggi. Yang ternyata mereka diketahui didiagnosa terkena malaria. Ya kalau melihat daerah seperti itu sih sebenarnya nggak begitu heran ya, sangat memungkinkan. Karena dikelilingi masih tuh banyak hutan-hutan, pohon-pohon segala macam. Namun tentunya itu membuat proyeknya terhambat. Nah, di situ, mandor atau apa sih sebutannya waktu itu ya, set engineer, set manager, ada namanya Pak Rusdi, kita sebutnya mandor aja ya, kita paham gitu ya. Nah, Pak Rusdi ini sempat mengingatkan kepada pihak kantornya Arya bahwa hal ini tuh bukan pertanda baik. Jika memang di awal nih sudah ada hal-hal yang bikin kerjaan gak lancar begitu. Maksudnya Pak Rusdi dia tuh meminta kalau kantornya Arya tuh memfasilitasi apa ya, semacam ritual doa-doa yang dimaksudkan untuk kayak permisi-permisi gitu, kita mau membangun proyek di sini. Masalahnya memang dari awal pengerjaan itu nggak ada ritual doa-doa atau gimana-gimana. Semua masing-masing pribadi dari para pekerjanya aja gitu, sebelum mulai ya berdoa sendiri. Ya semua itu karena mungkin si kliennya ini memang orang luar, gengs. Jadi dia orang Singapura katanya. Ya mungkin kan pemikirannya udah modern gitu ya. Habis ya sewaktu Pak Rudi bilang seperti itu, si klien ini tetap nggak mau. Dan pihak kantor kayak,
Ya udahlah, namanya juga kena malaria di tempat seperti itu bukan sesuatu hal aneh, nggak usah digabung-gabungin sama hal-hal mistis. Yang ada pihak kantor itu malah hanya memprovide lotion anti nyamuk, gengs, buat para pekerjanya. Udah, terusinlah proyek di situ nih, kita kasih lotion anti nyamuk. Kayak gitu doang solusinya. Sampai akhirnya ada beberapa pekerja yang sampai kesurupan perkara mau motong itu pohon ulin. Namun waktu kejadian tersebut ya, waktu para tukang ini kena malaria sampai pada kesurupan, Arya sama timnya itu belum ke lokasi lagi semenjak survei terakhir kali. Karena itu tahapannya masih awal banget, masih kayak semacam penggodokan wilayah begitulah. Nanti kalau udah mulai bangun, udah nancepin pondasi segala macam atau peletakan batu pertama, baru sih Arya ngawasin di sana. Jadi pas ada laporan cerita para pekerja ini kena malaria, terus cuma dikasih lotion anti nyamuk, terus minta diadain ritual juga dicuekin, sampai ada yang kesurupan, katanya ada 7 orang yang kesurupan. Pihak kantor tetap masih masa bodoh kagak nanggepin. Nah, di sini sebenarnya ada rahasia atau plot twist di awal, gengs. Yang mana sebenarnya si Arya juga tahu nih mengenai sisi gelap dari kantornya itu. Karena ternyata memang para pekerja di sana itu sengaja ada yang dijadikan untuk tumbang. Ya untuk berlangsungnya proyekan tersebut biar lancar. Jadi mulai tadi ada berita tahu-tahu pada kena malaria sampai ditarik kesurupan, memang semua itu prosesnya. Makanya Arya sama timnya pun belum ke lokasi sana lagi. Karena selain lagi pembersihan lahan ya lagi tahap awal, di sana juga lagi proses penumbalan kuli proyek. Arya di sini tuh bilang sebenarnya dia tahu tapi nggak tahu. Hah? Maksudnya gimana? Jadi sebenarnya dia tuh udah curiga dengan ritme kantornya. Kalau misalkan dapetan proyek besar, bangun gedung, bangun resort dan sebagainya, pasti di awal-awal tuh ada aja kejadian-kejadian yang menghilangkan nyawa dari beberapa pekerjanya. Semacam kayak template gitu loh, gengs. Nah, setelah nanti ada yang meninggal, barulah dimulainya tuh meletakkan pasak atau tiang batu pertama gitulah istilahnya. Cuma proses penumbalannya gimana, terus siapa yang melakukannya, dalangnya siapa gitu, Arya bener nggak tahu. Ya tapi menurut dia CEO atau bos besarnya itu adalah dalang atau minimal tahu ya akan hal ini. Ya tapi untuk para karyawan internal pekerjanya sendiri, kayak si Arya nih, surveyor, atau arsitek, site engineer, drafter, ya pokoknya orang-orang karyawan kantornya itu selalu nggak boleh ke lokasi untuk pengerjaan pertama kali pokoknya. Yang biasanya hal itu berlangsung selama sebulanan. Setelah itu baru semuanya menyusul ke sana memantau. Dan selama waktu itu, sebelum mereka menyusul ke sana, ya tadi ada aja tuh kasus atau cerita kecelakaan pekerja. Jadi yang ada di lokasi sana ya hanya kuli-kuli sama mandornya aja tuh Pak Rusdi. Tapi walaupun di sini kita nyebutnya mandor ya biar gampang, itu tuh sebenarnya kayak site manager atau manajer lapangan. Jadi ya berpengalaman juga. Namun setiap ada proyekan, pasti site manajernya di lapangan itu beda-beda. Karena cabutan terus untuk posisi tersebut. Sampai akhirnya kantornya Arya ini mendengar ada 3 orang yang nggak selamat karena terkena malaria tadi. Padahal udah dirawat di rumah sakit ya. Namun ya Arya sendiri nggak heran. Karena dia udah tahu tuh ritmenya memang begitu. Soalnya bener aja, abis itu si bos ini menugaskan tim proyek tersebut untuk mulai memantau ke lokasi sana. Udah, sekarang pergilah kalian. Lagi-lagi template. Nah waktu itu si Arya ini sering tektokan sama salah satu temennya namanya Gusti, seorang engineer. Untuk detail kerjaannya kita juga pas baca kurang mudeng gitu ya. Mohon maaf gengs. Berasa disuruh belajar bahan kuliah jurusan teknik kali ya, kita pusing. Sehingga cerita udah satu tim pada kesana untuk mulai memantau. Lokasinya udah bersih tuh, udah dikeruk segala macam, siap untuk mulai pembangunan. Tapi tetep tuh masih di sana ada satu pohon gede ulin yang menjulang tinggi. Yang lain pada nanya dong ke Pak Rusdi, ini pohon kenapa belum ditebang? Pak Rusdi bilang kalau para pekerjanya nggak berhasil nebang pohon tersebut, yang ada pada kesurupan. Pokoknya setiap kali mencoba menebang pohon tersebut nggak berhasil, kesurupan. Yang mana kayaknya pohon tersebut tuh ada penunggunya, energinya kuat banget. Tapi dari project manager atau pimpinan proyek tersebut yang bernama Pak Surya, dia nggak mau tahu. Karena klien minta pohon itu ditebang nggak ada, gimana caranya deh itu dihilangin. Baru deh dari situ Pak Rusdi kayak bingung campur kesel sama orang-orang kantornya Arya ini dibilangin bebel kagak mau tahu. Dicoba lagi tuh ditebang pakai gergaji mesin sama 4 orang. Dan pas gergaji itu baru mengenai sedikit batang pohonnya, ke-4 orang tadi tuh langsung kayak gemeteran, palanya ke atas gitu, teriak-teriak gengs, macam kayak orang marah-marah. Ya Arya sendiri kaget banget lihat kejadian tersebut. Dan akhirnya kan dipegangin tuh sama para kuli lain kan. Harus dibilang masalah pohon itu mas saya nyerah, saya nggak mau ambil resiko. Tuh, lihat sendiri itu kejadiannya. Jadi Pak Rusdi ini kayak ngelempar lagi ke Pak Surya kayak udah nego aja lah, komunikasi lagi sama klien. Nah waktu itu si Arya ngeliat ekspresinya Pak Surya ini kayak lagi mikir gitu, tapi nggak ada kaget-kagetnya. Maksudnya itu kan ada kejadian orang pada kesurupan nih, kuli-kuli pada teriak. Si Arya aja kan kayak kaget gitu kan, ketakutan. Tapi Pak Surya kayak diam aja, kayak kesel gitu sambil mikir nih gimana caranya pohon bisa hilang. Nah itu timnya Arya segala macam kan baru nyampe sana ya, belum ada semalam. Tahu-tahu Pak Surya nih bilang kalau mereka nih harus balik lagi ke kantor, ke Jakarta, dengan masalah katanya mau rapat internal lagi sama si bos. Yang lain kan pada heran loh, kenapa buang-buang waktu nggak sih sampai harus balik lagi. Pokoknya ada beberapa nih yang sampai menolak, karena ngapain rapat doang sampai harus balik ke Jakarta, emang nggak bisa by phone aja gitu. Tapi Pak Surya bilang ini semua perintah atasan. Ya karena udah dibilang begitu ya langsung dari atasan. Pada diem, mana ada yang berani kayak ngelawan. Kayak kita kan kalau kalian udah nyuruh apa gitu kan, iya baiknya tua nyonya gitu kan, kita sebagai babu mah nggak berani ngelawan.
Akhirnya mereka balik lagi tuh ke Jakarta. Nggak jelas banget emang kata si Arya mah. Capek di jalan, apalagi kalau tahu alasannya buat cuma meeting internal. Sampai Jakarta nih, kagak ada meeting apa-apaan. Arya bahkan disuruh ngurusin proyek lain dulu, sembari nunggu updatean dari Pak Surya untuk proyek yang di Kalimantan sana tadi tuh mau gimana. Nah, di waktu-waktu tersebut, lagi-lagi kantornya Arya ini mendapatkan kabar kalau ada satu tukang lagi tuh yang meninggal karena tertimpa alat berat katanya di sana. Di situ si Arya baru ngeh, wah, jangan-jangan kemarin nih mereka semua disuruh balik ke Jakarta karena mau ada penumbalan lagi. Soalnya habis ada kabar itu, Arya dan timnya dikirim pergi balik lagi ke sana, geng. Kan sus banget ya, mencurigakan. Makanya si Arya nih sampai bilang, ini tuh kayak semacam template sampai bisa kebaca nih pattern kantornya begitu terus. Namun sesama karyawan di sana tuh pada nggak pernah berani untuk ngebahas ini. Jadi kayak semacam keep for yourself aja gitu, YTTA yang tahu-tahu aja. Karena tabu gitu kalau buat diomongin. Namun waktu di sana nih, waktu udah pada mau jalanin tugas sesuai job desk masing-masing, itu pohon ulin pas mau ditebang lagi, kuli-kulinya pada kesurupan, jadi sama aja. Nah, di situ ada momen nih, di mana Arya tuh dengar Pak Surya secara langsung. Waktu Pak Surya ini lagi ngupdate telepon ke si bos saat kejadian itu berlangsung. Jadi, lagi pada kesurupan nih ya. Pak Surya bilang, ini kuli-kuli yang mau nebang langsung pada kesurupan lagi. Nah, Arya dengar si bos tuh kayak teriak-teriak dari telepon tuh. Padahal Pak Surya teleponnya nggak pakai loudspeaker ya. Tapi suara si bosnya tuh sampai kedengeran. Teriak-teriak bilang kayak, kita udah ngasih 4 orang loh itu. Gila ya, saya nggak mau tahu. Kamu cari cara. Kurang lebih omelannya begitu, gengs. Ya pokoknya Arya babar inget banget sama kalimat itu. Udah ngasih 4 orang. Makanya dia langsung berspekulasi mengenai penumbalan. Karena kan di awal ada 3 pekerjaan yang meninggal karena malaria. Habis itu ada 1 orang lagi yang katanya kena alat berat kan. Jadi 4 orang. Ya setelah itu Pak Surya terlihat stres dan singkat ceritanya nih Pak Surya sempat pergi itu nggak tahu kemana. Sementara Arya sama temennya akhirnya tetap tuh memulai job desk-nya masing-masing karena udah di sana kan. Dan balik-balik si Pak Surya itu membawa seorang dukun yang dipanggil dengan Kungkung. Jadi Kungkung ini memang katanya keturunan Tionghoa, gengs. Katanya sih dulu dia terkenal di Kalimantan sana. Waktu datang si Kungkung ini tuh langsung melihat pohon besar itu kan. Yang dia bilang kalau pohon itu memang ada penunggunya nih dan energinya besar banget. Sampai Kungkung bilang dia ini nggak janji bisa mengusir penunggu tersebut seorang diri karena si penunggu ini udah lama banget ada di situ. Namun Pak Surya ini kan tetap minta bantuan si Kungkung ya. Arya sendiri sama si Gusti nih kayak nggak pernah ngeliat Pak Surya mukanya stres dan seputus asa itu tuh. Akhirnya Kungkung menyanggupi, namun ada persyaratannya. Dia harus dibantu oleh semua orang yang ada di sana untuk melakukan pengusiran si sosok penunggu pohon tersebut. Dimana semua orang yang bekerja di lingkungan proyek itu tuh harus melakukan puasa putih selama 41 hari. Semuanya ya tanpa terkecuali. Yang katanya tujuannya untuk menyerap energi negatif dari sosok tersebut yang sangat kuat. Jadi perlu bantuan atau partisipasi dari semua orang di sana. Yang waktu itu yang bekerja kan cukup banyak ya. Orang-orang dari kantornya Arya sama para kulu-kulunya tuh kan banyak. Namun hal itu awalnya langsung ditolak tentunya sama para tukang-tukang. Selain karena nggak mau ikut-ikutan dalam hal-hal perdukunan, mereka ini kan jatuhnya sebenarnya pekerjaannya pekerjaan fisik ya. Pekerjaan berat gitu lah, disuruh puasa apa kagak pingsan. Kita aja kalau lagi bulan puasa bawaannya pengen rebahan gitu kan, malas-malasan doang. Lemes bawaannya. Itu aja puasa cuma 30 hari. Ini lagi disuruh kerja sambil puasa 41 hari. Lah apa kabar dunia? Kalau dari tim kantornya Arya sebenarnya ya mau nggak mau ya. Mereka nggak bisa nolak karena gimana pun juga kan ini proyek kantor mereka. Cuma masalahnya berarti di sini kuli-kulinya itu yang ujung-ujungnya uang yang berbicara. Dimana para kuli-kulinya ini akhirnya dibayar lebih untuk melakukan hal itu. Ya karena ada uang, jadi setuju, lancar. Dimulailah itu proses puasa 41 hari yang mereka hanya makan nasi, roti tawar, sama air putih. Cuman ternyata puasanya di sini tuh berbeda dengan puasa yang sering kita jalani gitu. Karena di sini puasanya dilakukan itu di saat matahari tenggelam dan boleh makannya selama ada matahari. Jadi kebalik. Pas kita baca emailnya lah kita mikir ini puasa muti atau intermittent fasting buat diet begitu. Jadi pokoknya selama ada matahari ya sekitar jam 7 pagi sampai 5 sore mungkin ya boleh makan. Tapi nanti kalau udah gelap gitu sampai malam sampai besok paginya udah stop kagak boleh makan. Kalau begitu malah sehat ya. Yang mana hal tersebut pun yang membuat para tukang ini jadinya setuju. Oh kalau begitu mah cincai. Kan kalau malam mereka juga udah gak kerja berat. Jadi oke lah apalagi tetep tuh dapat fulus tambahan. Singkat cerita selama 41 hari ini berjalan. Dan selama itu yang mereka kerja nih sesuai job desk-nya masing-masing. Dan gak ada cerita apa-apa loh gengs. Aman-aman aja semuanya. Tapi itu pohon masih berdiri tegak di sana ya. Dan gak ada yang berani ngapa-ngapain juga. Jadi udah tuh pohon didiemin. Tapi bangunan villanya nih udah sangat berprogres. Tapi kalian jangan bayangin ini semacam kayak proyek-proyek bikin rumah yang cuma 6 bulan ya. Estimasinya katanya proyek ini tuh akan berjalan 2-3 tahun. Ini proyek besar. Namun dari awalnya banget ini aja udah banyak drama. Makanya tuh pohon harus ditebang karena buat
mulai dibuat bangunan juga kan, lahannya mau dipakai. Ya udah, setelah 41 hari itu si Kungkung datang lagi nih. Dimana sebelumnya katanya udah dipastikan nih sama Pak Surya dan Pak Rusdi sebagai penanggung jawab ya. Nggak ada pekerjaan yang melanggar. Maksudnya bener-bener semua puasa tuh pada saat malam udah nggak ada makan lagi. Akhirnya di hari ke-41 itu proyek pekerjaan ini dihentikan. Maksudnya semua orang ini dilarang untuk kerja karena Kungkung tuh mau melakukan proses ritual. Dia menempelkan beberapa kertas mantra yang ditulis dengan aksara Cina di pohon ulin tersebut. Habis itu baca-baca mantra dan mengelilingi pohon tersebut dengan pakai kayak kecrekan gitu loh, kayak wung gitu. Sambil nyipratin air yang emang udah dia bawa. Ya pokoknya prosesnya begitulah. Setelah keliling sekitar 10 kalian kali itu, Kungkung ini menyalakan api di semacam kayak drum gitu, kayak yang biasa buat drum bakar sampah. Dimana kertas-kertas yang tadi dia tempelin di pohon diambil lagi terus dibakar. Abis itu dia ngeluarin kayak pedang dengan ada tali merahnya gitu, kayak pedang-pedang di film-film kungfu China, dan membakar pedang besi tersebut di atas api, geng, sampai besinya itu memerah, kelihatan kayak besi yang panas dibakar gitu loh, kayak ditempa. Yang Arya heran sekaligus salut, tangan yang Kungkung itu sama sekali nggak kepanasan, padahal jarak tangan sama apinya itu kan apinya gede ya, semakin membesar ya, deket. Makanya di situ ada mikir, wah ini orang emang sakti kayaknya. Setelah Kungkung itu lama kayak terdiam menutup mata sambil melafalkan kayak mantra gitu, baca-baca bakar pedang nih, dia langsung menyayat batang ulin pohon tersebut dengan pedang yang panas itu kayak ses, dan terlihat kulit batangnya tuh kayak emang teriris gitu dengan mudah, macam kayak ngiris daging gitu, gengs. Kebelet lumayan gitu pohonnya. Ya padahal sebelum-sebelumnya kan kulit pada mau gergaji pakai gergaji listrik boro-boro bisa belek. Macam layar HP dipakai nanti gores. Kayak udah deret kagak kegores sama gergaji mesin. Ya ada pada malah langsung kesurupan kan. Jadi pas semua ngeliat si Kungkung ini berhasil ngeblek itu batang pohon, ya langsung kayak pada wah macam lihat pertunjukan. Dan gak lama keluar kayak ada getah merah dari goresan pohon tersebut. Nah di situ si Kungkung sempat terdiam melihat ke arah pohon itu, jadi ngebelakangin semua orang. Tapi abis itu dia balik badan. Dia nanya nih dengan nada marah, kalian ada yang melanggar puasanya ya? Semua langsung pada lihat-lihatan kan, karena merasa, hah siapa yang melanggar? Dan tahu-tahu si Kungkung mengarahkan pedangnya itu ke Gusti sambil ngomong, Teme! Tulisannya sih Tamade, nggak tahu bacanya bagaimana. Buat kalian yang tahu boleh komen di bawah ya. Karena setelahnya Arya tuh baru tahu kalau ternyata itu adalah umpatan kasar kayak begitu. Soalnya di situ wajah si Kungkung tuh memang terlihat sangat marah waktu menunjuk Gusti itu dengan pedangnya. Tapi tahu-tahu kepalanya Kungkung kayak dangak ke atas dan dia kesurupan, sama seperti kejadian waktu pada kulit-kulit kesurupan sebelumnya itu. Di situ si Kungkung langsung ketawa-ketawa sambil berbicara bahasa asing. Ya awalnya dia nggak tahu Kungkung ngomong apaan, bahasa Cina kali ya, karena kan sebelumnya dia mengumpat dalam bahasa Cina tuh tadi tuh Teme. Pokoknya di situ si Kungkung tuh ngoceh dengan bahasa yang nggak ada ngerti nih di sana. Yang Arya ingat dan dengar waktu itu, abis ngomong ngocong-ngoceh pakai bahasa asingnya, Kungkung pokoknya sempat ngomong kayak Shinda gitu. Karena abis itu si Kungkung nusuk dirinya sendiri pakai pedang yang dia bawa. Dan seketika Kungkung meninggal di tempat. Semua kaget bukan main lah, loh kok jadi begini. Arya sampai gemetar ngeliat kejadiannya secara langsung. Apa-apaan ini? Langsung pada rame, nggak ada yang nyangka. Pokoknya hari itu Kungkung juga langsung diurus. Tapi kejadian tersebut dianggap Kungkungnya hanya bundir, dimana dia melakukannya dengan tangannya sendiri kan. Soalnya sidik jari di pedangnya juga nggak ada sidik jari orang lain selain dia. Dan banyak juga kan yang saksi mata kalau ya Kungkung melakukannya dengan sendiri. Di sana Kungkung dianggap semacam gak waras aja, jadi nggak ada yang bisa dituntut mengenai kejadian ini. Cuma tetap aja lokasi proyek tersebut tuh sempat dijadikan TKP di pakaian polis lain juga. Alhasil proyeknya terhenti sementara. Si Big Boss nih di Jakarta itu sampai langsung ke Kalimantan datang buat marah-marah kan karena kaget dengan kejadian kabar begitu. Gimana enggak lokasinya sampai di polis lain? Takutnya kan jadi masuk berita heboh. Ya belum apa-apa, villanya belum jadi udah ada berita orang budir di sana kan. Takut ya. Kantornya Arya pokoknya sampai ngeluarin duit banyak supaya berita ini tuh nggak naik ke media lah waktu itu. Dan klien pun juga sampai turun tangan untuk hal ini. Waktu rapat besar internal dadakan di sana, si bos ini kan nanya ya gimana kejadiannya kok bisa sampai begini. Pak Surya tuh yang ceritain tuh sampai pas kejadian waktu si Kungkung bilang ada yang melanggar puasa dan menunjuk Gusti. Ya Gusti juga langsung diinterogasi di situ. Nyawalnya dia ngaku dia nggak tahu apa yang dimaksud sama Kungkung. Tapi akhirnya setelah didesak, dia ngaku kalau dia memang sempat melanggar sebanyak 2 kali, guys. Karena minum obat mah nih malam hari, habis kan suruh puasa, mahnya tuh kena, jadi malam-malam dia makan roti tawar buat nenggak itu obat mah. Namun yang sama aja itu berarti melanggar pantangan yang ditetapkan sama Kungkung. Dan mungkin hal itu yang membuat ritual menjadi kacau. Wah Gusri kena semprot di situ dan langsung auto dipecat. Nah Pak Surya juga ngomong kalau sebelum terjadi tragedi itu, Kungkungnya sempat mengoceh sesuatu waktu pas kesurupan. Tapi Pak Surya nggak tahu nih maksudnya ngomong apa karena mungkin dalam bahasa Cina pada dengernya. Secara kan Kungkung ini memang orang Tionghoa ya. Namun di situ Pak Rusdi memotong pembicaranya Pak Surya, di mana Pak Rusdi ini bilang, maaf Pak, yang diucapkan sama Kungkung itu bukan bahasa Cina, melainkan itu sepertinya bahasa Jepang. Hah, bahasa Jepang? Semua langsung pada bingung loh pas
Pak Rusdi ngomong begitu. Pak Rusdi waktu itu juga agak ragu-ragu mau melanjutkan nih. Karena dia bilang dulu dia lama tuh kerja beberapa proyekan dengan orang Jepang. By the way, kalau kalian lupa, Pak Rusdi ini tuh memang cabutan dari kantornya Arya ya, semacam kerja per proyek aja. Karena tadi sebelum-sebelumnya di kantornya Arya selalu memakai proses penumbalan dari para tukang atau kuli. Dan biasanya mandor atau set manager kayak si Pak Rusdi tadi, yang di proyek-proyek sebelumnya ya, yang udah ikut kantornya Arya, nggak bakal mau ikut lagi karena tahu nih akan ada jadi tumbal. Namun waktu rapat internal itu Pak Rusdi masih belum tahu ya mengenai hal itu. Dikiranya 4 pekerja sebelumnya itu meninggal karena memangnya kebetulan atau memang karena adanya sosok penunggu pohon tersebut. Karena kan dia menyaksikan sendiri tuh waktu kejadiannya kungkung. Nah lanjut aja ya, Pak Rusdi ini tuh bilang kalau katanya dia kan tadi lama tuh ikut dengan bos Jepang. Jadi sedikit banyak dia bisa mengerti kalau ada mendengar percakapan Jepang. Namun memang kalau untuk berbicara ya nggak sejago itu. Kan memang ada nih orang yang jago dengar tapi nggak jago untuk bicaranya. Dimana waktu itu Pak Rusdi menangkap nih beberapa omongan dari kungkung waktu lagi kesurupan. Yang beberapa ucapan yang Pak Rusdi ingat adalah, kalian manusia rendah berani sekali mengusik wilayah ini. Sampai kapanpun tanah ini akan dikutuk dan kalian tidak akan bisa memusnahkannya. Sama yang terakhir ada ucapan juga, dukun ini nggak akan bisa mengusirku. Lihat, ku buat dia mati. Ya habis itu kan langsung kungkung menancapkan pedang ke tubuhnya sendiri. Ya tapi Pak Rusdi juga nggak tahu maksud dari semua perkataannya itu tuh apa. Semua pada bingung maksudnya apa, kok tahu-tahu sosok yang merasuki kungkung itu ngomong begitu pakai bahasa Jepang pula. Apakah itu setan Jepang? Lah ngapa jauh banget, ini kan kejadiannya di Kalimantan. Biasanya yang kita sering dengar kan, misalkan ada orang kesurupan, ngomongnya pakai apa? Bahasa Sunda, bahasa Jawa, atau bahasa Melayu mungkin yang ada hubungannya tuh masih di Kalimantan kan seberangnya Malaysia. Ini kok bahasa Jepang, random banget. Sementara kungkung sendiri orang China. Jadi di sini ada mix culture yang kemana-mana. Kejadian di Kalimantan yang kesurupan itu orang Tionghoa, ngomongnya pakai bahasa Jepang. Bingung nggak lu? Ya pokoknya selagi lokasi itu tuh masih ditutup untuk pemeriksaan ya, dipakai polisi lain sama polisi. Arya sama timnya balik lagi ke Jakarta untuk mengerjakan proyek lain dulu. Sampai akhirnya ada sekitar sebulanan, lokasi itu dibuka kembali, gengs. Karena kasus kungkung ini tuh dianggap murni bundir, jadi nggak ada tersangka lainnya. Ditambah perizinan dari proyek itu sebenarnya lengkap, jadinya ya memang boleh dilanjutkan lagi. Alhasil semuanya kembali ke tempat itu. Dan kali itu, si tukang Feng Shui sama si kliennya sampai juga datang, gengs, terbang mereka dari Singapura. Nah, tukang Feng Shui-nya ini kita panggil aja Master ya. Soalnya si Arya ini juga nggak tahu namanya. Kliennya itu ngomongnya Master-Master aja habisnya. Impor dari Singapura. Si Master ini bilang, kalau pohon ini tetap mau dipertahanin, bisnis lu bakal jelek. Sepi pengunjung nggak cuan. Yang ngomongnya tapi pakai bahasa Inggris ya, atau Singlish sebutannya, Singapore English. Ya kalau itu mah Arya sama timnya paham, dengarnya ngerti. Emangnya kita kagak bisa bahasa Inggris. Yang jelas si Master ini tuh tetap kekeh. Pohon itu tuh auranya jelek. Udahlah bikin sial, hawanya bikin panas. Pokoknya ambiarlah kalau mau dipertahanin. Ya tapi gimana, dari kemana mau ditebang-tebang, banyak banget drama sampai pada mati. Si Master ini bilang, caranya salah. Jangan langsung pohonnya ditebang. Karena energinya memang terlalu kuat. Jadinya diracun aja. Ya atas dasar rekomendasi tersebut, akhirnya dipakailah tuh racun herbisida namanya. Untuk mematikan pohon ulit sampai ke akar-akarnya. Diguyur di sekitaran pohon tuh rame-rame tuh kulinya guyur. Bisa keguyur pohonnya, iya. Dipakainya banyak banget bergalon-galon herbisida. Karena kan pohonnya besar gitu ya, biar cepet matinya. Namun abis sudah pada guyur itu tuh, para kuli yang masih pada megang galon herbisidanya nih, itu diem. Palanya doang ke atas, langsung teriak-teriak lagi. Kesurupan masa lagi, geng. Dan mereka langsung nyiramin herbisidanya itu yang mereka pegang ke diri mereka sendiri. Dan langsung pada ditolongin kan sama kuli-kuli lain. Tapi pas kuli lain megang kuli yang pada kesurupan itu, mereka malah ikut kesurupan. Jadi kayak dipegang nyamber. Wih, Pak Surya sama semuanya udah pada panik tuh ngeliatin kejadian yang terulang lagi. Apalagi di situ kan ada kliennya juga nih. Dia langsung nanya ke Master, Master ini gimana Master? Namun semua baru sadar nih, kalau si Master ini berjalan pelan gitu ke arah pohon tersebut dengan tatapan yang kosong. Ya dikirain kan mau ngapain ya? Tapi tahu-tahu si Masternya itu sujud di depan pohonnya, gengs. Ya pada bengong kan ngeliatin itu. Master ngapain sujud begitu? Sama kliennya disamperin kayak mau ditarik, dibangun paksa gitu kan. Dan pas dilihat matanya Master itu udah putih semua. Dan di situ dia kayak ngomong pakai bahasa Jepang. Tapi lagi-lagi nggak ada yang paham kecuali si Pak Rusdi. Sampai akhirnya si Pak Rusdi bilang, pergi, ayo kita pergi sekarang. Sosok itu tuh marah besar katanya gitu. Ya keadaannya makin chaos ya, masih baik yang kesurupan itu. Pak Surya ini nggak mau sampai ada kejadian yang meninggal lagi karena kan bisa-bisa nanti takutnya diusut. Ya kemarin aja yang kungkung udah heboh. Cuma kuli-kuli lain yang masih sadar yang ngeliat kejadian tersebut, di mana banyak beberapa rekan yang mau nolongnya pada malah ikut kesurupan. Ya akhirnya pada kabur gitu, pergi dari sana. Termasuk Arya sama yang lainnya juga sampai narik-narik Pak Surya kayak, Pak udah pergi Pak. Si klien pun ikutan pergi tuh akhirnya, meninggalkan kekeosan tersebut. Jadi yang pada kesurupan ditinggalin di sana, gengs. Di perjalanan Arya nih semobil sama Pak Surya sama beberapa mobil tim lainnya juga. Tukang-tukang juga pada naik motor tuh segala macam. Berbondong-bondong keos deh pada kabur dari sana. Sampai di pemukiman warga terdekat, Pak Surya ini minta tolong sama warga di sana dengan bilang ada kesurupan massal nih. Tapi pas tahu lokasinya di mana, warga nggak ada yang berani, geng.
gengs. Akhirnya di situ Arya sama timnya tuh baru tahu kalau lokasi itu memang dianggap angker sama penduduk lokal sekitar. Makanya nggak ada yang berani bangun apa-apa di dekat sana. Jarak rumah mereka jauh tuh dari situ. Karena katanya ada sosok wanita Jepang yang menunggu pohon tersebut. Dulu nih sempat ada penebang yang mau nebang pohon itu buat dijadikan bahan ya. Karena kan pohon ulin bagus tuh buat furniture dan sebagainya. Tapi sebelumnya penebangnya itu kesurupan gengs. Dia berbicara pakai bahasa asing, abis itu menghabisi dirinya sendiri dengan kapak yang dia bawa. Sampai orang pintar di sana tuh bilang, kalau memang benar ada sosok wanita Jepang yang menjaga pohon tersebut. Bentukannya tuh kayak cewek geisha gitu gengs, mukanya putih dengan baju kimono hitam. Makanya sedari awal nih warga udah pada wanti-wanti menolak proyek itu karena ditakutkannya terjadi sesuatu. Bener kejadian. Ya warga nih nggak mau kalau sampai nanti ada hal-hal yang sampai ke daerah mereka gitu dampaknya. Makanya pas Pak Surya minta tolong itu nggak ada yang mau nolongin, nggak ada yang mau bantu. Singkat cerita akhirnya ngurusin semuanya itu Pak Rusdi gengs, karena dia mungkin merasa bertanggung jawab sama tukang-tukang bawaannya tuh. Ya kan semuanya dibawa sama Pak Rusdi, di bawahnya Pak Rusdi itu anak buahnya. Jadi Pak Surya ini mendapat info dari Pak Rusdi yang balik ke sana ya dengan tim medis sama ambulans. Jadi Pak Rusdi ini bawa tim medis sama ambulans. Namun katanya kondisinya pas ke sana udah pada kritis. Ya namanya nyiram pakai herbisida ke tubuh sendiri gimana sih, itu kan obat keras ya, racun. Pada dilariin semua ke rumah sakit. Sementara si Master nih itu dibilang katanya memang kena serangan jantung waktu dicek sama para petugas. Jadi pas di lokasi si Masternya aja udah nggak selamat. Lagi-lagi semua kejadian itu dibilang kecelakaan kerja. Karena memang ya nggak ada unsur kesengajaan dan nggak bisa jelaskan secara logika, ya nggak ada yang nyangka. Sampai akhirnya berbulan-bulan proyek itu tuh mangkrak, udah berhenti. Nah kantornya Arya nih dapat kabar dari si Pak Rusdi di sana yang katanya pohon itu udah berhasil hancur karena racun herbisidanya gengs. Jadi udah bereaksi sepenuhnya. Kan udah berbulan-bulan nih. Cuma ya pas mendengar itu nggak ada yang mau ngelanjutin proses proyeknya. Si klien juga stres soalnya sejak kejadian itu. Namun di situ Pak Rusdi nelfon dengan maksud minta izin untuk tetap mengangkat pohon tersebut karena sudah hancur. Jadi ini Pak Rusdi curiga mungkin ada sesuatu di bawah sana. Dia sampai membawa 5 pemuka agama buat melakukan proses pengangkatan pohon dari tanah itu gengs. Yang mana memang sepertinya Pak Rusdi ini punya apa ya, semacam dendam atau tanggung jawab ke para tukang-tukangnya telah menjadi korban untuk mencari tahu ini sebenarnya ada apa. Ya kalau dari pihak kantornya Arya mah silakan aja. Toh tujuan awalnya kan memang harusnya itu pohon dibuang. Tapi sekarang proyeknya mangkrak karena klien juga udah nggak mau ngelanjutin, trauma. Jadi silakan aja lah apa yang mau dilakukan ke pohon tersebut. Ya udah akhirnya dengan bantuan 5 pemuka agama ini. Masalahnya kan ini katanya setannya berupa sosok geisha dari Jepang gitu ya menurut cerita warga tadi. Yang pantesan juga sih waktu Kungkung sama Master kesurupan ngomongnya pakai ngomong Jepang. Akhirnya berhasil diangkat itu akhirnya si pohonnya yang sudah hancur dengan bantuan doa-doa dari 5 pemuka agama ini. Dan pas diangkat ternyata di bawahnya tuh ada peti mati yang tertanam vertikal guys. Aduh kayak ingat film apa nggak? Dan pas dibuka isinya udah tengkorak, udah tulang belulang, tapi masih ada pakaian kimono wanita hitamnya tuh, walaupun udah lapuk ya. Tapi masih kesisa kelihatan bentukannya. Tusuk kondenya pun juga masih ada. Jadi kayak tusuk konde geisha gitu loh. Yang mana dikatakan kalau tusuk kondenya tersebut adalah sebuah kutukan yang ditanam di tanah itu sejak zaman penjajahan Jepang di Indonesia. Kalau kata salah satu orang dari 5 pemuka agama tadi, di mana dia tuh katanya bisa melakukan apa ya, penelusuran asal ke masa lampau, wanita ini tuh sebenarnya bukan siapa-siapa. Alias ya memang dia tuh geisha pemuas tentara Jepang yang dihabis untuk dijadikan media kutukan tersebut lewat tusuk kondeknya dan dikubur di situ. Karena memang dulunya nih kalau kita tarik mundur sejarah di Indonesia, awal Jepang menjajah pertama kali itu di Tarakan, Kalimantan. Jadi memang katanya kebiasaan tentara Jepang saat menjajah sebuah negara itu selalu melakukan ritual seperti itu, gengs. Dimana tujuannya untuk menghancurkan negara jajahannya tersebut agar tidak lebih baik dengan negaranya dia, maksudnya negara Jepangnya sendiri. Pokoknya kayak semacam dikutuk agar masyarakatnya terpecah belah, sering berantem dan sebagainya walaupun misalkan saudara sekalipun. Makanya kejadian ini tuh posisinya kan kebetulan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Yang kan kita sering dengar ya, kalau antara Indonesia dan Malaysia itu yang sebenarnya kita semua serumpun, tapi suka berantem ributin ini itu. Macam ributin rendang lah, batik lah ya, kalian tahu sendiri ya. Cuma ritual kutukan seperti ini tuh nggak hanya ditanam di Indonesia saja. Tapi ya tadi, semua negara jajahan yang pernah dijajah Jepang, kayak semacam Filipina, Taiwan, Kamboja, sampai Korea juga ada, gengs. Jadi di masing-masing negara tersebut ada tuh harusnya kuburan yang ditanam sama orang Jepang sebagai pasak kutukannya. Dan katanya di tiap negara pun itu nggak cuma satu. Pokoknya disebar di daerah-daerah yang memang pernah didatangi sama tentara Jepang. Yang mana salah satunya udah ketemu di Kalimantan sana karena waktu itu adalah memang daerah pertama jajahan Jepang. So itu guys, cerita Arya menemukan sebuah hal membagongkan ya. Dia kira awalnya itu adalah semacam penumbalan proyek-proyek yang dilakukan memang dari kantornya sendiri, tapi kenyataannya ternyata di sana memang ada dedemi tumbalnya, yaitu si geisha yang ditumbalkan sama tentara Jepang yang akhirnya menjaga pohon tersebut karena di bawah ada makamnya dia. Dan dikatakan hal seperti ini tuh yang menjadi cikal bakar kenapa di tanah Kalimantan itu apa ya, mistisnya kenceng gitu, gengs. Jadi karena
udah ditanam dari awal. Nah, tapi kan tadi memang kita udah bilang ya, kalau Arya ini menonton sebuah film yang langsung ke-trigger nih sama cerita pengalamannya ini. Filmnya yaitu Exhuma, gengs. Kalau kalian udah pernah nonton ya, soalnya kalau gue sendiri jujur belum sempat nonton, tapi gue udah dengar cerita-ceritanya tuh tentang apa. Nah, buat kalian boleh komen di bawah dong, kalau Exhuma kan berarti kejadian di Korea ya. Itu ceritanya tuh gimana sih? Apa emang mirip dengan ceritanya Arya ini? By the way, untuk proyeknya sendiri ini udah dihentikan ya, udah nggak dilanjutin sama sekali. Dimana si klien ini emang udah nggak mau, walaupun katanya sih wilayahnya udah clear, alias kutukannya di sana udah dicabut sampai ke akarnya, jadi di wilayah itu udah nggak ada. Cuma untuk wilayah-wilayah lain yang udah ditanamin hal-hal macam begitu sama tentara Jepang, ya Arya juga nggak tahu di mana lokasi-lokasinya ya. Makanya pesannya ini katanya kita harus akur-akur gitu, jangan suka berantem, jangan suka emosian lo, apalagi sesama saudara gitu kan, setanah air. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika, jangan mau dikalahin sama kutukan dari zaman penjajahan. Masa dari dulu sampai sekarang masih mau dijajah mulu? Jadi akur-akur kalian semua ya, jangan suka pada ngegas lu. Kalau di komen juga sabar-sabar hati, jangan nyinyir. Terima kasih ya Arya untuk ceritanya ya. Terima kasih juga untuk para majikan udah penonton. Maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau mau kirim-kirim cerita bisa ke email di bawah ini. Dan sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut, ceritakan padaku, karena kamu teman cerita.